2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 243, kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah berfirman di Al-Baqarah 243 sampai 245 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah akan menghidupkan kamu kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap mereka, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap mereka, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur dalam tanda kurung atas karunia-karunia Allah. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, dengan cara menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan untuknya at'afan katsira,
dengan lipatan yang sangat banyak. Dan Allah menyempitkan dan Allah melapangkan rezeki, hanya kepada Allah sajalah kamu dikembalikan. Jamaah yang dirahmati Allah, riwayat Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan mereka adalah penduduk negeri yang bernama Dawardan. Ali bin Asim mengatakan mereka adalah penduduk negeri yang bernama Dawardan. Sama pendapat Abdullah bin Abbas dengan pendapatnya Ali bin Asim, cucunya Umar bin Khattab. Asim ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi cucunya Umar bin Khattab pun juga mengatakan ini kisah tentang satu penduduk di negeri Dawardan. Dawardan, yakni orang keluar dari kampung halaman mereka jumlahnya ribuan karena takut mati. Seperti sebagaimana Nabi SAW bersabda, nanti umat akhir zaman terkena penyakit. Nama penyakitnya adalah wahan. Sahabat kemudian bertanya, apa wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu amat sangat cinta terhadap dunia dan takut kepada mati. Sahabat Nabi SAW, mati itu cita-cita mereka. Tentu bukan mati konyol, tapi mati syahid. Kematian itu adalah kematian syahid ya. Mati dalam keadaan syahid itu cita-cita para sahabat Rasulullah SAW. Cita-citanya beliau mati syahid. Kalau hari ini orang kebanyakan terkena dua penyakit, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, wa karahiyatil maut, dan beliau takut kepada kematian. Mereka keluar tujuannya tidak lain tidak bukan takut mati. Mereka menghindari satu tempat pergi ke tempat yang lain, tujuannya adalah takut mati. Dan ini benar, shadaqa Rasulullah SAW, benarlah apa yang Nabi sabdakan, dan karena Rasulullah nggak pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara hawa nafsu, tapi Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa mereka adalah penduduk sebuah negeri pada zaman Bani Israel di sebuah wilayah bernama Dawardan. Negeri mereka rusak, terjangkit wabah penyakit yang sangat mematikan, maka mereka pun melarikan diri dari kematian, keluar menuju sebuah tempat. Mereka terdampar di sebuah lembah yang sangat luas. Mereka memadati seluruh penduduk lembah itu. Lalu Allah mengirim dua malaikat kepada mereka. Satu malaikat di bawah mereka, malaikat lain di atas mereka. Satu malaikat. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya secara serempak, maka mereka pun mati seluruhnya sekaligus. Lalu mereka dikumpulkan dalam sebuah sesuatu, dibangun dinding dan dikubur di atasnya. Mayat-mayat mereka hancur, melintasi, tercabik-cabik dan tercerai-beraikan. Bagaimanapun dia lari dari kematian, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan datang waktu ajal untukmu, maka datang waktu ajal untukmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walau kunta fi burujim musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, kalau Allah hendak mengirimkan malaikat maut untuk mencabut nyawamu, maka malaikat maut itu akan mencabut nyawamu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana tempat bersembunyi yang aman dari kematian? Ada atau tidak? Tidak ada. Mau kita buat benteng yang super aman sekaligus, mau kita membuat sesuatu tempat yang dindingnya adalah baja, yang bentuknya bukan kotak tapi bulat, artinya sekalipun nanti ini diterjang banjir bandang, karena bentuk bajanya bulat melingkar seperti bola, dia tetap akan mengambang. Betapapun banjir bandang itu melanda, tetap kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Tidak satupun jiwa kecuali mati. Siapapun pasti mati. Gak ada yang gak mati.
Di antara kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin punya banyak harta, tapi ingat, hartamu kelak akan kau tinggalkan. Harta yang ikut engkau adalah harta yang kau sedekahkan di jalan Allah. Sebagaimana kata Nabi yang mulia SAW, mali, manusia berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, hartamu yang mana wahai anak Adam? Kecuali 3. 1, apa yang kau makan kemudian melewati kerongkongan. 2, apa yang kau pakai kemudian menjadi usang. 3, apa yang kau sedekahkan, itulah hartamu yang sesungguhnya, dia abadi selama-lamanya. Itu anak Adam. Bicara tentang amal yang akan menemani kita di hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lari dari medan jihad tidak mempercepat ataupun memperlambat ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'alim." Allah berfirman, dan berjihadlah engkau di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, sebagaimana engkau menghindarkan dirimu dari takdir, tetap kematian akan menjumpaimu, dan sekalipun engkau lari dari takdir, tetap ia tidak akan pernah bisa menunda ajal atau menyegerakan ajal, kecuali ajalmu telah Allah tetapkan kapan waktunya. Wa qatilu fi sabilillah, berjihad kamu di jalan Allah. Banyak orang berpikir, wah kalau saya masuk ke medan jihad nanti saya mati nih. Hadirin, Sayyidina Khalid bin Walid, nggak ada peperangan kecuali beliau ikut. Tidak ada satu pertempuran pun kecuali beliau berharap mati syahid jemaah. Dan tidak ada ghazwah atau peperangan yang ada Khalid bin Walid di dalamnya kecuali Allah izinkan peperangan itu menang. Tidak satu pun kalah. Dan hadirin tahu Khalid bin Walid wafatnya di mana? Bukan di medan jihad. Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya beliau. Artinya, kalaupun kita ikut berjihad memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah, kalau belum waktunya mati datang kepada kita, nggak akan mati jemaah. Dan sebaliknya, walaupun Anda leha-leha di rumah, Anda nggak ikut berjihad menolong agama Allah, Anda nggak ikut mikirin umatnya Rasulullah, Anda tidak ikut andil dalam membabat alas untuk 1, 2 atau beberapa kebaikan yang sudah mulai diawali dari babat alas, mulai dari sesegera mungkin. Mau ikut andil mau nggak ikut andil, tetap jemaah nggak akan pernah bisa menyegerakan ajal, nggak akan pernah bisa memundurkan ajal, karena dia akan datang tepat pada waktunya. Pasti ajal itu datang tepat pada waktunya. Saya ceritakan kembali jamaah yang dirahmati Allah, kisah seorang ulama salih. Beliau lagi makan, kemudian datang dari kejauhan kuda yang berlari dipacu sangat kencang. Kuda itu berhenti tepat di tempat di mana ulama salih ini makan jemaah. Beliau lagi makan, orang ini turun dari kudanya, tergesa-gesa beliau bilang, "Wahai fulan, anakmu mati dibunuh orang." Kemudian beliau berhenti sejenak dari makannya, beliau memandang kepada wajah laki-laki yang membawa berita, terus beliau bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bismillah, lanjut makan. Laki-laki ini bilang, "Wahai fulan, anakmu mati dibunuh orang." Beliau bilang lagi, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bismillah, makan lagi. "Ya fulan, anakmu mati dibunuh orang." Ketiga kalinya beliau mengucap yang sama, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bismillah, makan lagi. Kenapa Anda setenang itu wahai fulan? Anda setenang itu mendengar berita anak Anda dibunuh orang lain? Aku kira engkau akan melempar piringmu, engkau akan membalas dendam atas orang yang membunuh anakmu. Apa kata laki-laki soleh ini? Beliau mengatakan, "Sungguh aku tahu siapa anakku. Anakku anak yang soleh, dia anak yang hafal Al-Quran. Tidak datang ajal padanya kecuali Allah telah tetapkan ajal padanya. Kalaulah ada orang berusaha berencana membunuhnya, tidak akan terbunuh kalau Allah belum bilang ajalnya belum datang."
Tapi mau bagaimanapun kalau Allah telah mengatakan ajalnya sampai padanya, waktunya telah sampai padanya, maka dia pun akan wafat pulang ke pangkuan Allah. Dan aku yakin anakku anak yang salih, dia akan pulang dalam keadaan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sebegitu tenangnya orang beriman menghadapi informasi kematian yang ada dalam keluarganya. Jamaah, seperti itulah jemaah orang beriman. Dia tahu kematian gak bisa dimajukan, kematian gak bisa diundur. Mau Anda berjihad di jalan Allah, ikut berjuang, atau Anda gak ikut berjuang, tetap Anda, saya, kita akan mati. Mau Anda ikut menjadi pemain, mau Anda menjadi penonton, atau mau Anda ada dalam bangku komentator, tetap Anda, saya, kita semua tetap akan mati. Tapi beda matinya seorang pemain, penonton, komentator, beda. Orang yang bermain, orang yang menonton, orang yang komentar saja akan beda, dapat raihan pahalanya. Orang yang babat alas, orang yang ikut setelah terbangun hebat, dan orang yang bahkan menghalang-halangi hanya bisa berkomentar, mencibir, menghina, memfitnah, menggibah, beda jemaah. Ada 3 Abu kan seperti yang kemarin saya utarakan kembali. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal. 3 orang ini nama depannya sama-sama ada abunya. Abu Bakar, Abu Sufyan, Abu Jahal. Yang satu Abu Bakar babat alas, orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki dewasa, dan beliau ikut babat alas, mensupport dakwahnya Nabi, berjuang bersama Nabi, hartanya habis untuk menolong dakwahnya Nabi. Yang kedua Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam setelah Islam sudah mulai terlihat bunga yang bermekarannya, sudah mulai terlihat kehebatannya, baru masuk Islam. Tentu itu baik juga jemaah yang dirahmati Allah radhiyallahu an. Abu Sufyan. Yang satu lagi Abu Jahal, yang suka menghalang-halangi, yang suka menunda-nunda, yang suka mencemooh Nabi, menyakiti Nabi. Kalau 3 pertanyaan ini dihadirkan, mau jadi siapa? Abu Bakar, Abu Sufyan, Abu Jahal? Maka jelas jawabannya, jadilah orang seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Ikut babat alas, yang pahalanya tidaklah sama dengan orang-orang yang sudah melihat bermekaran, berjalan, 1 perjuangan, 2 perjuangan, 1 program, 2 program, lalu kemudian dia membersamai, tentu pahalanya beda jemaah. Maka saya mengajak diri saya mengajak kita semua, saya mengajak kaum muslimin yang di TikTok, YouTube, Instagram, dimanapun jemaah melihat ada yang bisa dibersamai dalam perjuangan kebaikan, bersamailah. Di kotanya jemaah, di desa jemaah, di kampungnya jemaah, ada guru ngaji di kampungnya jemaah yang mengajarkan alif, ba, ta, sa sama anak-anak kecil. Bersamailah, ikut berjuang bersama beliau. Lihat bagaimana beliau tulus yang mengajari anak-anak kita. Beliau mengajarkan 1 demi 2 huruf, 1 ayat demi 2 ayat. Beliau mengajarkan tanpa mengharap apapun dari Anda. Maka bersamai beliau. Bersamai beliau. Hakatnya yang dirahmati Allah. Sungguh boleh jadi setiap hal yang kita ikut andil berjuang dalam agama Allah, itu adalah harta terbaik dan termahal yang besok kita akan panen pada hari kiamat. Makanya Allah mengingatkan, waqatilu fi sabilillah, dan berjihadlah dan berperanglah kamu di jalan Allah. Di jalan Allah jemaah. Dan tunjukkan keberpihakan. Gak boleh mukmin ada di tengah-tengah. Saya emang gak mau ikut-ikut lah, saya gak mau sama muslim, saya gak mau sama kafir. Gak boleh. Gimana caranya? Gimana caranya dia gak memihak? Kalau yang satu hak, yang satu batil, gimana caranya dia di tengah-tengah? Gak bisa. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak itu harus dimunculkan, yang batil akan sirna.
Kalau yang batil terus muncul, yang hak nggak mau muncul, nanti barang batil akan dikira sebagai barang hak. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak itu jemaah yang dirahmati Allah telah benar. Maka harus ditampakkan, harus dimunculkan. Strategi nampakin hak diantaranya adalah kalau bisa Anda unggah sebanyak-banyaknya, Anda unggah sebanyak-banyaknya. Qul ja'al haqq. Katakan dengan lantang selantang-lantangnya, proklamirkan, deklarasikan kebaikan. Zahaqal batil. Kalau kebaikan engkau tampakkan, kebatilan itu ada pembandingnya sehingga membuat orang itu ngerti, oh ini barang batil. Innal batila, dan barang batil itu kana zahuqa, dia pasti lenyap, dia pasti akan sirna. Asalkan kita qul, berkata haqq, tentang kebenaran, menampakkan tentang kebenaran, mengupload tentang kebenaran. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Tulis di kolom komentar, di caps lock, jangan pernah bosan jadi orang baik. Alladzina qalu li ikhwanihim. Ini ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 168, yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita berpergian untuk berperang, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu darimu jika kamu orang-orang yang benar. Ini memperkuat. Orang ada gak mau ikut berperang karena takut mati. Padahal dikatakan, mau kamu ikut, mau kamu gak ikut, kalau memang datangnya ajal, kamu akan mati. Mau kamu ikut atau kamu gak ikut, kalau belum datangnya ajal, belum mati. Pernah di Palestina, ada 3 lapis orang. Orang Indonesia, orang Jepang, orang Palestina, lapis ketiganya. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berjejeran seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah, melesat sniper ke arah 3 orang itu. Diceritakan oleh salah seorang Indonesia yang waktu itu ada di sana, sniper itu melewati telinga kanannya orang Indonesia, melewati bawah ketiaknya orang Jepang, dan tembus sniper itu tepat di dadanya orang Palestina. Seolah peluru sniper itu tahu siapa yang Allah pilih untuk mati syahid, karena ada peluru sniper dari Yahud la'natullah alaihim. Itu kematian jemaah. Gak akan datang kematian kepada seseorang kecuali jika memang Allah telah tetapkan ajal padanya. Dan para ibu di sana begitu dengar anaknya wafat, sedih jelas, secara manusiawi sedih jelas. Tapi di balik kesedihan itu, ibu itu pernah ada yang mengucapkan, sungguh aku berbahagia jika Allah memilih anakku untuk syahid. Sungguh aku berbahagia kalau Allah memilih anakku untuk syahid. Karena gak semua jemaah, ada yang udah ikut-ikut tapi belum wafat, Allah belum pilih mungkin. Makanya kalau ada yang mati syahid, itu cita-citanya para ibu di sana. Beliau juga berusaha untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Selalulah begitu, menghafal mengamalkan Quran, menghafal mengamalkan Quran. Dan Allah berfirman, "Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang mau meminjami kepada Allah pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan mengganti
apa yang telah dipinjamkan kepada Allah ad'afan katsira, dengan lipat ganda yang tak terbatas. Kenapa kok kalimat diksinya Allah mengatakan siapa yang mau meminjami Allah? Apakah Allah berarti butuh akan pinjaman kita? No, tidak. Allah membuat diksi yuqridullaha qardan hasana, pinjaman yang baik, karena Allah tahu manusia itu pelit, kikir, medit, koret, buntut gasiran, kedekut. Itu manusia tuh. Allah tahu manusia sangat amat sayang terhadap hartanya. Wa tuhibbunal mal wa tuhibbunal mala hubba jamma. Sungguh manusia sangat mencintai hartanya, jamma, dengan kecintaan yang dikumpulkan dari semua kecintaan tertuang pada kecintaan terhadap harta. Itu manusia. Dia kalau udah bicara harta, saudara kandung pun tutup mata. Bahkan gara-gara kecintaan terhadap harta, mohon maaf, bapak ibunya pun diracun jemaah. Fakta di lapangan. Seorang anak meracun bapak ibunya. Motifnya salah satunya harta. Saking cintanya sama harta jemaah. Orang tuh kalau udah cintanya sama harta, bukan main jemaah. Dia bisa bunuh-bunuhan, bisa memutus silaturahim, bisa diracun apa segala macam dengan cara-cara yang haram, ditebus sama dia hanya untuk dapatkan harta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dia bisa menipu, dia bisa curang, dia bisa culas. Wal'iyazubillah min dzalik, gara-gara harta. Na'udzubillah. Dan itu kita tahu. Makanya jamaah yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berfirman, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Bukan berarti Allah butuh pinjaman kita, enggak. Allah itu justru ingin menolong kita. Kalau kamu memberi pinjaman yang baik, maksudnya apa? Berinfak di jalan Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan membalas, Allah akan mengembalikan apa yang telah dipinjamkan kepada Allah ad'afan katsira, dengan balasan yang katsira, banyak tak terhingga. Allah. Kenapa kita masih ragu bersedekah? Terus kenapa kita masih ragu berinfak? Apalagi waktu subuh ya. Sahabat, Nabi pernah bersabda, tidak ada di waktu subuh kecuali turun dua malaikat. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, lipat gandakan orang yang sedekah di waktu subuh. Malaikat kedua mengatakan, ya Allah, bangkrutkan, miskinkan orang yang gak mau sedekah di waktu subuh. Kenapa kita gak memaksimalkan kesempatan itu sebaik-baiknya? Malaikat doain kita, kita pakai untuk beramal di waktu subuh jemaah. Sedekah waktu subuh. Aduh, saya mah di rumah Ustadz bingung mau transfer kemana? Ya udah tinggal transfer aja. Sahabat bisa buka di situ, ada mana, silakan. Sahabat nyamannya mau mengamanahkan kepada siapa, silakan aja. Kalau sahabat ada di grup sahabat UIR, di situ juga ada. Yuk kita ikut andil membuka puasakan Ramadan. Waktu subuh ini segera dilihat aja, dikirim aja. Dan siapa bilang harus banyak? Bahkan 1000 perak pun gak masalah. Bahkan bisa dimulai dari 100 perak, 100 rupiah.
Jadi 3.000 sebulan, 100 rupiah per subuh, 100 perak, 100 perak, 100 perak per subuh. Latihan aja dulu untuk rutin, mendawamkan. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, dia berinfak di jalan Allah untuk menolong agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah supaya ilmu semakin tersebar luas, supaya kebaikan-kebaikan semakin mudah karena terfasilitasi. Fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah jamin semua yang kamu pinjamkan untuk Allah, Allah akan kembalikan pada kita, bahkan at'afan katsira, dengan ganti yang lebih banyak. Dan itu Allah. Hadirin, Allah gak pernah balas sama, Allah gak pernah balas setimpal. Allah hanya membalas dengan yang lebih baik, bahkan lebih baik, bahkan lebih baik, bahkan tak terhingga. Setiap kebaikan gak pernah Allah balas sama, setiap kebaikan gak pernah Allah balas setimpal. Tapi setiap kebaikan yang dilakukan, Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Itu Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau kamu minjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah ganti semuanya dengan yang jauh lebih banyak. Katsirah, banyak. Tapi sayang, manusia masih banyak yang mempertahankan sifat aslinya, medit. Masih banyak manusia yang pelit. Masih banyak manusia yang sama hartanya begini banget. Dia tahu barang di rumahnya gak kepake, nganggur, mangkrak, diem aja, gak berfaedah. Tapi dia tidak pernah mau berpikir gimana caranya barang ini bermanfaat. Dia tahu ada banyak item di rumahnya, di gudangnya, gak kepake sama sekali. Tapi tak tergerak sedikit pun tangannya untuk memberikan kepada yang mungkin membutuhkannya. Itulah manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan manusia terhadap harta adalah kecintaan yang amat sangat. Karenanya jemaah, berinfak di jalan Allah. Siapa yang mau kaya, rumus dalam Islam bukan menabung pangkal kaya. Rumus dalam Islam juga bukan hemat pangkal kaya. Akan tetapi, tulis di kolom komentar, rumus dalam Islam sedekah pangkal kaya. Kami dapati di lapangan orang-orang yang menolong agama Allah, salah satunya dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rata-rata beliau Allah titipkan harta yang luar biasa jemaah. Kami lihat juga di lapangan rata-rata beliau-beliau yang mampu merelakan hartanya untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Justru beliau-beliau adalah orang yang gak pernah miskin. Saat butuh Allah datangkan kecukupan padanya. Bahkan Allah tambahkan persis seperti sabdanya baginda Rasulullah SAW, "Ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang kamu sedekahkan, tapi malah bertambah. Kalau ayat ini aja, Quran surah Al-Baqarah ayat 245 tentang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya dia berinfak di jalan Allah, Allah pasti kembalikan. Belum membuat kita tergugah untuk ikut andil berjihad bi amwalikum dengan harta yang kita punya, lalu dengan apa lagi kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah? Sedangkan ayat ini jelas-jelas harusnya membuat kita tergugah untuk berinfak di jalan Allah. Bukankah berjihad itu yang pertama dengan harta?
wajahidu bi amwalikum, baru kemudian yang kedua wa anfusikum. Sebelum jiwa Allah katakan hartamu dulu kau sertakan ikut berjuang, baru kemudian jiwamu fi sabilillah untuk menolong agama Allah. Ya. Ayat ini jemaah, karena Allah tahu kalau kita meminjami dengan pinjaman yang baik, artinya namanya barang pinjaman dikembalikan atau enggak? Mas Bama, jazakumullah khair, itu saya pinjamin ke Mas Bama handphonenya, kira-kira dibalikin enggak sama beliau kepada saya? Balikin. Pasti atau tidak pasti? Pasti dikembalikan. Dan bukankah Allah kita kenal adalah zat yang la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah apa di ayat ini? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, dan sungguh Allah akan kembalikan pinjamannya ad'afan katsirah, dengan jumlah yang banyak, sampai bahkan kata para ulama tak terhingga. Sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila 700 di'fin au ad'afin katsira. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat baik satu, katabahallahu indahu asyra hasanat, Allah balas untuknya 10 kali lipat. Ila, sampai 700 di'fin, 700 kali lipat. Au at'afin katsira, atau sampai tak terhingga. Cuman kadang di benak manusia begitu sedekah inginnya baliknya juga dalam bentuk harta, padahal dia lupa yang namanya balasan Allah, nikmat dari Allah bentuknya tidak selalu harta. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah boleh jadi bentuknya berupa dapat teman yang salih, dapat saudara baru yang salih, dapat circle yang salih, kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang tumbuh dalam salih salihah, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Itu balasan dari Allah jemaah, boleh jadi. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu balasan dari Allah jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Tapi kadang manusia inginnya selalu harta, harta dan harta. Padahal rezeki yang Allah karuniai kepada kita bukan selalu tentang harta. Kesehatan, teman yang saleh, hidup yang tenang, itu pun juga harta yang sangat mahal. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, kata para ulama, pinjaman yang baik di sini artinya mereka bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat. Zakat enggak termasuk, berwakaf, berinfak, sedekah di jalan Allah. Dengan harta yang mereka punya, mereka menolong agama Allah. Dengan barang-barang bekas yang ada di rumahnya yang mungkin sudah tak pernah terpakai sama sekali, mereka ikut berjuang di jalan Allah. Maka Allah akan mengembalikan apa yang telah dipinjamkan, tapi Allah kembalikan dengan berlipat ganda yang jauh lebih banyak. Tenang aja, yang kita sedekahkan tadi, dimasukin ke kenceleng tadi, itu pasti diganti sama Allah. Gak mungkin enggak. Tenang aja, yang teman-teman transfer itu pasti diganti sama Allah. Tenang aja, yang teman-teman ikut andil, karpet, sajadah, sound, mikrofon, itu semua bakal diganti sama Allah. Gak mungkin gak diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Semua Allah lipat gandakan, katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak.
Mathalul ladzina, ini Al-Baqarah ayat 245. Dikuatkan dengan Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam suatu tanaman tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai mi'atu habbah, ada 100 biji. 100 biji kali 7 tangkai berapa? 700. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau kamu bersedekah 1, Allah balas 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa memberi yang lebih liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu jemaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 246. Ada lanjutannya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan, wa yabsut, Allah yang melapangkan. Jadi lapang dan sempit itu miliknya siapa? Allah. Rezeki kita lapang, Allah yang mengizinkan. Rezeki kita sedang sempit, Allah juga yang menyempitkan. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menyulitkan. Yakini semua rezeki dari Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan dikembalikan. Kita jumpa dengan Allah dengan perjumpaan terbaik. Ayo bersiap-siap. Semoga Allah karuniai kita dengan karunia-karunia-Nya terbaik insyaallah biidznillah. Al-Baqarah ayat 246. Ini akan kita bahas besok insyaallah. Mari kita buka tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Caranya gimana kalau mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya untuk sama-sama belajar? Caranya adalah tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Terima kasih keluangan waktunya, tap link layarnya, terus kemudian terima kasih juga atas gift terbaik yang sudah dihadirkan di pagi ini. Semoga Allah membalas semuanya dengan surga Firdaus tanpa hisab. Wabil khusus untuk jamaah offline di Masjid Fatimah Garung Wonosobo, semoga Allah juga mengkaruniai hal yang sama kepada jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Oh ya, sebelumnya bagi jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang berkenan ikut andil membuka puasakan di bulan Ramadan dan kegiatan-kegiatan Ramadan Masjid Muhammad Al-Fatih, sahabat juga bisa informasinya tap link di bio, atau kalau sahabat sudah tergabung di grup sahabat UIR, di sana itu ada informasinya secara detail dan lengkapnya. Insya Allah kita akan ada agenda banyak di bulan Ramadan. Ada gemar Ramadan, lomba-lomba, ada iktikaf, ada mafcamp, ada camping untuk anak-anak muda atau nanti family juga ada mafcamp di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu juga ada banyak kegiatan di sana, nanti ada bukber dan segala macamnya yang boleh jadi dihadiri oleh 400-an sampai mungkin 500-an orang. Itu insya Allah akan kita sediakan buka puasa bersama di sana biidznillah. Buat teman-teman yang mau ikut andil mensupport buka puasa bersama, bisa juga nanti informasinya tap link di bio atau teman-teman bisa lihat di sahabat UIR. Barakallahu fikum, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada pertanyaan Mas Bama? Ada pertanyaan dari situ Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Instagram ada? Pertanyaan dari Momis 96. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, nafkah anak yatim itu tanggung jawab siapa atau siapa yang menafkahinya? Jazakumullah khair.
Siapa yang bertanggung jawab menafkahi anak yatim? Selama dia belum balik, dan ini perlu tahu sedikit penjelasan, batas disebut yatim hanya sampai balik. Lepas dari balik, dia tidak boleh berpangku tangan terhadap label, saya kan yatim, udah 35 tahun bilangnya, saya yatim. Gak bisa jemaah. Yatim hanya sampai balik. Yatim hanya sampai balik. Lalu terus kemudian gimana? Nafkahnya tergantung siapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan rezeki wasilahnya lewat orang tuanya. Saat ayahnya wafat, anak yatim itu menjadi tanggung jawab ibunya. Anak yatim itu menjadi tanggung jawab keluarga dari ayah maupun ibunya. Jadi bersama-sama. Secara umum juga anak yatim itu menjadi tanggung jawab kepedulian kita sebagai kaum muslimin untuk memberikan harta kita kepada mereka dalam bentuk infak dan sedekah, bukan zakat. Karena asnaf zakat tidak ada kata-kata yatim di sana. 8 orang yang berhak menerima zakat hanya ada di Quran surah 9 ayat 60. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga gharimin, yang keempat mu'allaf, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam amil zakat, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. 8 asnaf zakat tidak ada yatim di sana. Jadi tidak bisa mengambil dari harta zakat. Tapi dari infak sedekah bisa. Dan itu kepekaan kita sebagai orang yang dilebihkan hartanya mensupport juga anak-anak yatim yang kekurangan. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, dia yatim tapi fakir, dia yatim tapi miskin, boleh nggak dari zakat? Boleh karena yatimnya atau karena fakir miskinnya? Karena fakir miskinnya. Jadi kalau dia fakir, dia miskin, boleh diambilkan dari harta zakat. Lagi-lagi ini tentang kepekaan sosial dan bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah kita agar sampai kepada mereka. Dan apakah harus lewat lembaga? Tidak. Kalau jamaah punya harta zakat mau dizakatkan sendiri, bisa. Artinya jamaah tidak harus lewat orang atau lewat lembaga, silahkan. Jamaah langsung hantarkan sendiri. Apalagi jamaah yang paling tahu siapa di RT-nya, di desanya, di kampungnya yang sedang kekurangan, silakan saja. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan, melancarkan, memberkahi segala hajat dan urusan-urusannya. Barakallah. Coba, silakan langsung. Ada pertanyaan dari YouTube, Mas? Pertanyaan dari Yeni Lestari. Ustadz, bagaimana istri yang bersedekah namun suami tidak mengizinkan? Kadang bersedekah tapi tidak bilang kepada suami, apakah itu dosa? Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tugas seorang suami itu bukan cuma menafkahi, tapi mengajarkan istrinya untuk beramal salih. Salah satunya bersedekah. Maka kalau seorang istri mau bersedekah, jangan dihalangi. Malah kalau perlu Anda sebagai laki-laki support. Mau sedekah berapa? 700, aduh nanggung banget, papa tambahin 300 biar 1 juta sekalian. Misalkan, itu harusnya begitu. Seorang suami itu mensupport total kebaikan, amal salih yang istrinya mau lakukan. Jangan malah melarang, jangan malah menghalang-halangi, jangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkait tentang istri yang mau bersedekah, itu harus izin suami atau enggak? Kalau harta yang istri miliki adalah hasil dari suami, ahsan, akan jauh lebih bagus kalau dia izin. Tapi kalau harta yang istri punya hasil dari kerjanya sendiri, artinya dia punya online shop, punya bisnis, itu tanpa izin suami pun sebenarnya boleh. Langsung dia bersedekah boleh tanpa bertanya kepada suami, karena itu harta dia yang cari. Tapi kalau dia mau meminta izin pada suaminya,
itu akan jauh lebih baik. Dan suami, sekali lagi, jangan pernah menjadi seseorang yang menghalang-halangi amal soleh istrinya. Harus menjadi orang yang mensupport istrinya dalam beribadah, salah satunya dalam bersedekah. Harusnya malah disupport, karena itu juga kebaikan untuk suami itu sendiri. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Dari sini ada pertanyaan jemaah? Fadhal. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.